Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini sebelum kami mempersiapkan Tuhan akan bahan yang kami ajarkan 2 minggu ke depan. Tuhan pimpin, Tuhan persiapan kami Tuhan jauh daripada kesempurnaan, tapi biarlah sungguh Tuhan Engkau yang memberikan kami hikmat untuk mempersiapkan bahannya dengan baik. Tuhan berdoa, bersyukur dan menyerahkan waktu kami semuanya ke dalam tangan kasih-Mu dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sebelum mulai itu ya apa ya, saya enggak jadi dibesari aja di bawah itu yang di pojok bawah itu kan? Ini ya, yang presentasi ini ya. Nah, tadi saya mau ambil kopi. Oh gitu. Nggak paham sebenarnya. Lagi. Jadi bahan ini saya rasa sih jauh dari masih mentah kayaknya, karena agak sedikit susah untuk mencari. Jadi di situ poin utamanya adalah Allah memberikan tanda-tanda terlihat mewakili karya keselamatannya dalam Yesus Kristus. Tenang ya, langsung Santoso cuma mau kares kan. Sekarang jangan main durian dulu katanya. Tujuan pembelajarannya itu semua di dalam buku itu ada 3, cuman saya pikir saya ambil 2 aja, menjelaskan bagaimana sakramen ialah sebuah tanda. Terus kemudian memahami tanda-tanda yang Allah berikan kepada orang percaya di Perjanjian Lama. Yang ketiga itu adalah kalau salah memahami pertanyaan katekismus nomor 9 sekian ya kayak gitu kalau nggak salah di bukunya itu. Mulai mengingat. Tujuan pembelajaran itu yang ketiga adalah mulai mengingat pertanyaan katekismus Westminster 91/1993 mengenai sakramen juga pada dasarnya. Jadi aku cuma berpikir pendahulunya adalah coba kita ini, makanya saya sebenarnya kan mau minta bantu Lausi Lewi itu untuk buat PPT-nya. Jadi saya cuma buat gini. Apakah kita ingat pelangi gitu? Nanti saya makanya bilang kasih gambar, nanti suruh kasih gambar pelangi gitu kan? Nah, apakah arti pelangi gitu kan? Jadi mungkin begitu kita ngomong tentang pelangi itu ya kira-kira anak murid itu ingatnya apa gitu. Mungkin apa cantiknya atau apanya, tapi sebenarnya yang mau ditandakan dengan pelangi itu adalah tanda perjanjian Allah kepada Nuh. Jadi waktu Allah bilang tidak akan memusnahkan lagi dengan cara yang sama manusianya, maka dikasih satu tanda pelangi gitu kan. Nah, jadi bagaimana dengan, jadi kalau begitu kita udah ngomong masalah pelangi, nanti mereka responnya bagaimana? Apakah mereka teringat dengan kisah Nuh apa enggak? Kita juga nggak tahu. Jadi kita coba mungkin sebelum nanti jawaban itu keluar, minta feedback mereka gitu, lebih kurang seperti itu. Nah, jadi nanti apakah mereka mengingat kisah Nuh apa enggak, itu nanti lihat dari respon mereka, atau mereka mungkin bengong semua malah mengerti kan apa sih arti pelangi gitu kan. Terus bagaimana nanti setelah kita cerita nanti pelangi itu adalah tanda perjanjian, atau mungkin kita buka ayatnya nanti di Kejadian itu yang mengatakan bahwasanya Allah itu berjanji seperti itu ya, berjanji tidak akan memusnahkan manusia dengan cara yang sama gitu, dengan air batu, yaitu tandanya pelangi itu ada ayatnya itu di Kejadian itu. Terus bagaimana dengan tanda-tanda lalu lintas? Nah, itu larangan stop misalnya, saya cuma ngomong larangan stop, nah nanti kasih tandanya larangan stop. Nah, artinya apa? Minta mereka feedback juga ya. Sebenarnya saya tulis di sini kan semua kendaraan itu berhenti, tidak dilarang berhenti di sekitar tanda tersebut. Itu laka lantas punya arti yang lebih kurang seperti itu.
Nah, dalam pelajaran minggu ini kita akan coba melihat sakramen sebagai tanda yang diajarkan dalam Alkitab itu merujuk kepada perjanjian atau konvenen Allah. Nah, kita masuk ke materinya itu sakramen dalam perjanjian lama. Nah, di dalam buku Somi Yesus itu sakramen dalam perjanjian lama itu satu ditandai dengan sunat. Sunat itu diambil dari Kejadian 17 ayat 1 sampai 14. Nah, di sini Allah ingin meneguhkan perjanjiannya dengan Abraham dan keturunannya melalui sebuah tanda fisik yang ada dalam Abraham dan keturunannya, yaitu sunat itu gitu. Nah, bagaimana Allah melakukannya itu? Melakukan perjanjiannya itu adalah pertama, di ayat pertama dijelaskan di Kejadian itu Allah menampakkan dirinya kepada Abraham. Ayat pertama, kemudian Allah memberikan nama baru bagi Abram. Jadi Abram yang semula artinya Bapa mulia itu menjadi Abraham, yaitu artinya Bapa segala bangsa. Di ayat yang kelima itu jelas dikatakan oleh Allah sendiri di ayat yang kelima ya, pasal 17 itu. Kemudian kewajiban Abraham menaati konvenen Allah itu. Jadi di ayat 9 sampai 14 itu nanti dijelaskan sama Allah itu bahwasanya apa yang harus dia lakukan. Salah satunya adalah sunat gitu. Waktu mau menaati konvenen, Allah ingin Abraham melakukan sunat kepada semua laki-laki itu waktu itu, dan kemudian itu pun akhirnya itu kalau nggak salah itu 8 hari ya, itu semua anak laki-laki yang lahir usia 8 hari ya harus disunat. Jadi itu di Somi Yesus mengatakan juga sunat itu sebagai satu tanda rohani gitu. Jadi itu 4 hal ini yang saya bahas ini adalah bagaimana Allah itu melakukan perjanjiannya dengan Abraham. Kemudian yang kedua itu adalah Paskah. Jadi salah satu lagi sakramen di perjanjian lama itu adalah mengenai Paskah di Keluaran pasal yang ke-12. Jadi dalam perjanjian lama, Paskah merupakan satu peristiwa penebusan Allah kepada umat Israel ketika membebaskan mereka dari Mesir. Nah, bagaimana Paskah menunjukkan kepada keselamatan yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Nah, di dalam Keluaran 12:3 sampai 16 itu diibaratkan adalah seekor domba tanpa cacat dipersembahkan. Ini menunjuk kepada Yesus yang disebut Yohanes Pembaptis sebagai domba Allah yang menghapuskan dosa-dosa dunia. Yohanes 1 ayat 29, dan bahkan Yesus digambarkan tanpa cacat dalam Ibrani 7 ayat ke-26. Terus kemudian darah domba menyelamatkan umat dari penghakiman di Keluaran 12 ayat 7, 12 dan 13. Nah, pada peristiwa tulah ke-10 pembunuhan anak sulung, darah domba itu ditaruh di palang pintu rumah orang Israel menyelamatkan mereka dari murka Allah atau penghakiman. Jadi begitu malaikat maut itu lewat, tidak ada lihat tanda darah domba itu di palang pintu, maka anak sulungnya itu mati semua di dalam keluarga itu. Jadi di situ artinya Paskah itu merujuk pada pembebasan umat Israel itu daripada penjajahan daripada si bangsa Mesir. Jadi peristiwa Paskah itu ditunjukkan dengan keluarganya bangsa Israel dari Mesir di dalam perjanjian lama. Nah, sedangkan materai dalam sebuah dokumen itu meneguhkan keaslian atau keabsahan sebuah dokumen, tetapi sakramen meneguhkan realitas berkat yang kita miliki dalam Yesus Kristus. Dalam iman kepada Kristus, kita dibersihkan dari dosa kita dan dibebaskan dari penghakiman Allah. Itu sakramen dalam perjanjian lama. Sedangkan sakramen dalam perjanjian baru itu adalah ditandai dengan baptisan. Titus pasalnya 3 ayat 5, 1 Petrus pasal 3 ayat 21, dan perjamuan kudus.
Nah sampai di situ sakramen dalam perjanjian baru itu saya cuma nangkepnya itu dua hal seperti ini. Mungkin bahannya juga masih mentah dan bahkan saya mengalami kebingungan sebenarnya itu mencari penerapan atau menghubungkan antara pelajaran yang cuma dikasih satu pengantar mengenai sakramen itu di perjanjian lama atau perjanjian baru. Saya itu kesulitan tuh mencari penerapannya atau aplikasinya atau kira bagaimana menghubungkan pelajaran itu supaya lebih bisa mendarat kepada anak-anak murid. Tapi sempat saya tadi pagi juga bicara sama Muslim, tapi sebenarnya mau cari inspirasi sama contoh sudah tidur malam itu. Mau cari inspirasi malah saya juga bingung dia bilang. Jadi saya kepikiran tuh kan hari ini adalah satu pengantar yang sebenarnya mau menunjukkan bahwa sakramen itu adalah tanda menunjuk pada tujuan di atas tadi. Jadi saya berpikir itu aplikasinya apanya itu adalah satu itu adalah itu kan sakramen itu adalah tanda. Di perjanjian lama itu sunat, ya kan di perjanjian lama. Sekarang pun sunat sudah punya satu arti yang mungkin berbeda, yaitu untuk kesehatan gitu kan. Kalau dulu kan di perjanjian lama itu adalah satu perjanjian, satu tanda perjanjian yang Allah mau ikat kepada Abraham, yang dia berjanji kepada Abraham kemudian diikat atau ditandai dengan adanya sunat gitu. Nah jadi itu kan tanda secara lahiriah. Nah jadi tanda ini pula yang saya pikir bagaimana kita juga sebagai, saya larikannya itu ke satu itu adalah bagaimana kita juga sebagai anak-anak ya, kita kan sebenarnya keturunan rohani ya, harusnya keturunan rohani daripada garis Abraham. Jadi kita ada keturunan rohani, jadi bagaimana kita juga harus ada menunjukkan bagaimana tanda. Jadi tanda itu apakah bisa dilihat pada kehidupan kita. Jadi aplikasinya adalah apakah kita yang merupakan keturunan rohani ya, mungkin kita nggak bisa tunjukkan sebagai tanda-tandanya tanda seperti lahiriah sekarang seperti itu kan, karena itu kan dulu kan di perjanjian lama. Sedangkan sekarang di dunia, bukan dunia modern, di zamannya sekarang itu relevansinya kan juga kadang orang tuh disunat itu kan bukan karena mengikuti aturan agamawi seperti di perjanjian lama. Nggak tahu kalau di masih di bangsa Yahudi ya, atau Palestina atau yang dulu, apakah tradisi itu masih turun temurun. Aku yakin mungkin ada, tapi saya nggak tahu apakah itu masih terus menjadi satu tradisi bahwasanya anak itu harus disunat ya. Yang saya tahu sih cuma di Islam itu ya sunat juga ada kan gitu, mereka wajib disunat seperti secara agamawinya. Cuma sekarang kan mungkin kan saya berpikir bagaimana kita juga harus bisa menunjukkan satu tanda-tanda rohani. Jadi apakah kita bisa menunjukkan tanda rohani, orang lain juga bisa melihat bahwasanya kita itu adalah mungkin pengikut Kristus, kita itu adalah ada tanda gitu, tanda yang menunjukkan bahwasanya kita ini adalah keturunan rohani daripada Allah. Nah tanda-tanda itu saya berpikir bahwasanya ya tanda itu harus kita tunjukkan melalui apa? Tanda sebagai murid ke Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan ya, tandanya apa ya, berarti mungkin merujuk lagi kepada apa yang namanya teladannya Yesus gitu ya. Apakah mungkin kasih itu bisa menjadi satu tanda. Jadi saya pikir kita bisa buat satu penerapan atau aplikasi, dibilang proyek juga mungkin bukan, mengenai misalnya teladan Kristusnya yang kita mau sebagai tanda, misalnya kasih kan identik kepada sebagai satu kan Allah. Kristus kan banyak menunjukkan kasih kepada orang kan. Nah apakah kita sebagai keturunan rohani pada Abraham itu ya bisa menunjukkan tanda itu gitu kepada kepada kehidupan kita sekarang gitu. Misalnya ya kita mengasihi sebagaimana Tuhan juga menunjukkan dia
suruh mengasihi kita. Itu kan sesuai dalam perintah hukum yang utama dan yang terutama itu kan. Jadi makanya apakah kita bisa menunjukkan tanda itu dalam kehidupan kita. Nah itu yang saya pikir anak murid itu kita ajak untuk ya menerapkan seperti itu. Itu yang kepikiran aplikasi saya sih, itu salah satunya. Nah kalau memang jadi dulu itu tanda perjanjian daripada Allah itu harus sunat, ya tanda-tanda itu ya sakramen itu. Yang kemudian juga ini yang kedua aplikasinya adalah kalau di perjanjian baru itu kan ada namanya tandanya itu kan sakramen apanya itu kan adalah baptisan. Jadi kita juga bisa kemudian menerangkan kepada mereka bahwasanya mereka juga kalau percaya Kristus, menerima karya keselamatan Kristus, berarti mereka juga harus mau dibaptis begitu sebagai satu tanda. Nah, jadi saya cuma mau narik satu aplikasinya adalah mereka juga harus mikir. Mungkin kan kalau bagi saya kan baptisan kan memang kita tahu kan sebagai lambang pada dasarnya, lambang. Baptisan tidak menyelamatkan, baptisan adalah lambang. Tetapi orang yang namanya Kristen, yang namanya pengikut Kristus, kalau nggak mau dibaptis kan itu menjadi satu-satu tanda tanya. Karena sakramen pun di dalam pertanyaan Westminster itu adalah menganjurkan kita untuk apa? Itu sakramen itu ada satu perintah daripada Allah. Di buku Sudibus itu ada katakan seperti itu. Jadi kita harus menaati, artinya mau dibaptis begitu sebagai satu ketaatan untuk menaati daripada konvenen Allah yang pada perjanjian lama maupun sakramen pada perjanjian baru seperti itu. Jadi satu, kita anjurkan mereka mau dibaptis. Yang kedua adalah kita meminta mereka juga bisa menunjukkan tanda-tanda sebagai satu keturunan rohani, yaitu mungkin kasih yang kita tekankan, atau mungkin teladan Kristus yang lainnya adalah misalnya dalam bertutur kata atau berperilaku, ya kita berperilaku juga seperti perilaku Kristus. Nah, dua hal ini yang saya pikir, yang kepikir sama saya itu kita tarik untuk aplikasi untuk menerapkan daripada sebenarnya ini kan semacam, saya rasa semacam pengantar, karena minggu depan kan larinya ke baptisan, lebih banyak bahas di sakramen yang di perjanjian baru itu, yaitu baptisan yang mungkin sama perjamuan kudus itu. Nah, jadi itu saja sih yang bisa aku bagikan, dan aku rasa sih banyak hal yang mungkin saya sendiri juga ambilnya atau bacanya juga cukup membingungkan dan dapatnya cuma seperti itu aja gitu. Mungkin dari teman-teman atau dari contoh mungkin bisa memberikan masukan dan tambahan ya. Jadi menghubungkan tadi itu cuma dua itu yang saya terapkan gitu. Yang saya pikir mungkin bisa ya, memang yang baptisan mungkin agak sedikit relevan, tapi kalau seperti menerangkan Kristus tandanya itu kita menunjukkan kasih dan sebagainya, itu cuma tambahan yang terpikir sama saya aja sih. Ya itu aja contoh yang bisa saya sharingkan ya untuk bahannya bab 6 ini. Thank you Mas Daniel untuk presentasinya, dan tadi juga saya lihat Mas sudah berusaha untuk mencari bagian yang menghubungkan itu gitu ya. Memang secara materinya sulit sekali. Saya usul kira-kira, kalau saya lihat gini Mas, materi bab 6 ini memang reportnya itu adalah pengantar gitu ya. Saya nggak tahu kenapa Sobi Yesus ini senang banget kayaknya tuh dipecah antara bagian pengantar dengan poin pentingnya. Selalu ada usahanya pendahuluan dulu, sehingga kayak hanya sebatas untuk overview aja gitu di awal. Mungkin maksudnya baik untuk menolong anak-anak ngerti karena ada berkelanjutan. Contoh kayak misalnya kita lihat pelajaran bab 1. Bab 1 ini pengantar sampai ke bab 5 kalau nggak salah. Jadi bab 1 kan pengantarnya. Nah, nanti poin-poin itu selalu dari bab 2 sampai ke bab 5. Nah, bab 6 ini baru lagi pengantar lagi nih. Nah, nanti isi dari pengantar yang part 2-nya ini itu ada di bab
7 sampai bab 8. Ini poin pentingnya lagi gitu. Nah jadi makanya jadinya kita yang dapatnya di bagian pengantarnya pasti ngalamin kesusahan. Dari tadi saya juga udah sempat mikirin, saya juga bingung gitu ya, kira-kira ini apa yang akan membawa mereka itu bisa gitu. Nah saya usul untuk kerangkanya, enggak kontennya ya. Kalau kontennya saya sudah cukup setuju dengan yang di Xiaomi Jesus. Menurut saya sudah cukup baik. Dan kalau yang bikin uniknya di bab 6 ini adalah kalau di materi sebelum-sebelumnya itu isi kontennya itu semua bersifat informasi panjang yang berkaitan terus. Tapi kalau kali ini lebih banyak poin-poinnya. Kalau lo perhatikan itu ada poin 1, poin 2, poin 3, 4, 5, 6. Saya pikir itu akan lebih memudahkan kita untuk membicarakannya. Tapi saya usul untuk kita menyusun kerangkanya yang lebih baik. Mungkin bisa dimulai dengan ini misalnya ya. Ini hook ini kalau kita biasa M1 gitu ya. M1-nya. Nah, mungkin kan tadi kan lo sudah kan pakai pelangi ya. Itu baik. Mungkin selain dari pelangi bisa juga tambahkan misalnya garis polisi misalnya. Ya. Misalnya itu kan munculin gambarnya kan. Garis polisi gitu ya. Nanti pas mereka lihat itu nanti langsung bisa tanya, kalau kamu lihat ini apa yang kamu pikirkan misalnya. Nah nanti setelah itu misalnya mobil ambulan lewat, tapi yang ada lampunya bilang kalau ambulan yang lewat doang biasa aja. Tapi kalau ada lampunya tuh apa yang kalian pikirkan gitu loh. Nah setelah dari ambulan misalnya lihat galian, ada tanda deconstruction, under construction atau apa gitu kan. Nanti tanyain, menurut kalian tuh dari melihat ini apa yang kalian pikirkan? Yang kalian ketika lihat ini, oh aku inginnya tuh ini gitu loh. Nah nanti dari situ mungkin masuk yang tadi Mas Daniel. Kalau lihat pelangi, kira-kira apa ya? Apa artinya dari pelangi? Nanti kan Rasul bisa jawab, tadi kan sudah ada jawabannya. Nah setelah dari sini baru kita masuk, jangan langsung masuk ke book atau ke M2 ya kalau biasanya. Saya lebih setuju untuk kita tuh selalu punya setidaknya tuh kalimat pengantar dulu, kalimat perantara lebih tepatnya. Kalimat perantara seperti apa? Nah misalnya setelah tadi kita bahas di sini, kita bisa bilang, nah ketika kita bisa melihat adanya suatu tanda, kita bisa tahu bahwa ternyata ada satu arti di balik itu. Nah makanya di Xiaomi Jesus ini bagus nih, dia bilang gini, the sacraments are signs in that they point to something beyond themselves. Jadi ketika kita melihat tanda, fokus kita itu bukan di tandanya, tetapi ada sesuatu yang beyond daripada tanda itu yang ingin kita cari tahu. Apa bagian ini? Di balik tanda itu apa? Gitu. Makanya di sini dia bilang, however, there are also seals to those who have faith. Jadi dia mau bilang bahwa as humans, sebagai manusia, kita menggunakan tanda untuk mengkomunikasikan sesuatu hal yang lebih besar daripada tanda itu sendiri. Makanya ketika kita bilang nanti kita boleh callback lagi nih ke sini, gitu ya. Ketika kita lihat garis polisi, apakah artinya kita sedang bahas garis polisinya? Enggak. Kita tahu bahwa ada kejadian, ada sesuatu hal yang terjadi di situ, ada problem. Nah, nanti setelah Rasul bahas itu, masuk ke kalimat perantara yang pertama, Rasul masuk ke yang kedua, kalimat perantaranya. Yang keduanya apa? Nah, disinilah kita melihat bagian kita bahwa ternyata di dalam kehidupan kita sebagai murid Kristus, kita pun juga bisa melihat tanda-tanda yang nyata bagaimana kita ini adalah murid Kristus. Tandanya seperti apa yang terlihat? Yang pertama, kita bisa bilang kita tuh punya yang namanya sakramen. Nah, sakramen ini dibagi dua, yaitu baptisan dan perjamuan kudus. Nah, kenapa kita perlu melihat ini? Karena dari sini bukan fokusnya di baptisannya atau perjamuan kudusnya, tetapi ada sesuatu yang beyond daripada tanda ini. Apa itu beyondnya? Beyondnya adalah poin pentingnya ini, yaitu God gives visible signs that represent His saving word in Jesus Christ. Artinya dari melihat ini, melihat orang perjamuan kudus, lihat mama papa perjamuan kudus,
atau lihat orang dibaptis, itu nunjukin apa? Bahwa sebenarnya ada pekerjaan Allah yang apa? Itu untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi setelah kita bilang tadi di awal ada tanda, terus kita masuk kalimat pengantar, oh tanda ini sebenarnya ada something yang beyond, yang jauh daripada tanda itu. Terus kita tarik ke pengajaran kita kan soal sakramen. Nah ini kita sebenarnya sudah hampir masuk ke buku setelah ini. Nah lihat dari dua ini, kita lihat satu poin pentingnya. Satu poin penting yang harus mereka ingat. Jadi setidaknya walaupun mereka tidak pernah ngerti kita ceritain apa, setidaknya mereka ingat ini gitu, poin pentingnya aja. Walaupun mereka lupa M2 kita itu apa gitu. Tapi setidaknya mereka ingat ini. Gitu. Nah setelah dari sini baru kita masuk ke book. Nah nanti setelah dari book ini, Rasul bisa mulai dengan pertanyaan atau outline. Kalau misalnya Rasul perhatikan. Saya contohin atau misalnya hamba Tuhan yang lain di gereja, kadang mereka kalau bikin khotbah, mereka kadang pakai outline-nya itu bisa lewat pertanyaan, gitu ya, atau langsung ke poin-poin penting yang mau disampaikan, gitu ya, kayak misalnya tadi musnahatan, gitu kan langsung poin penting tuh, dimensi apa yang bisa kita lihat, ya, gitu kan? Oh ini saya langsung membongkar rahasia hamba Tuhan. Ini dimensi apa yang kita bisa pelajari hari ini? Ya langsung sebutkan 3 dimensi gitu kan. Nah itu langsung poin penting. Tapi ada juga yang lewat pertanyaan kan. Nah jadi nanti saya usul Rasul bebas. Rasul mau ikutin yang lewat poin penting bisa. Oh udah Poin pentingnya itu bisa. Lewat apa? Poin pentingnya ikutin yang di sini. Ini kan sudah ada poin penting nih dari Sophie Jesus. Rasul tinggal masukin aja. Poin penting yang pertama yang kita mau pelajarin dari hari ini apa? Yang satu yaitu tentang sunat. Sunat mungkin dalam kurung nanti perjanjian lama, biar mereka tahu lah bahwa ini perjanjian lama. Setelah dari sunat apa? Kita masuk satu hal yang masih terus berjalan. Itu kan pasca kan? Nah, mungkin biar nggak bingung, mungkin paskanya ini bisa langsung diganti dengan perjamuan kudus. Karena pasca itu momen Passover-nya mereka yang keluar dari Mesir itu, sehingga ditandai dengan adanya perjamuan kudus yang masih makan sawi pahit ya atau apa gitu yang di dalam keluaran itu. Nah itu masih ada tuh gereja yang sampai hari ini pas mau masuk momen pasca mereka nggak pakai anggur dan mereka nggak pakai roti ya kayak kita, tapi mereka benar-benar masih pakai sawi pahit apa itu mereka cari gitu, itu masih ada. Nah nanti setelah masuk 2 poin ini baru Rasul masuk ke Luke. Luke ini apa? Mungkin kalau ini nih kita M3 kali ya, M3 kayaknya. Jadi Rasul di sini tuh bisa callback kembali. Apa sih yang hari ini kita belajarin? Kayak di buku tuh rangkuman, gitu loh. Atau kesimpulan dari awal sampai akhir. Tuh apa sih yang bisa kita pelajarin hari ini? Nah Rasul mention lah di sini. Apalah yang Rasul ingin tekankan dari sini overview-nya. Nah, nanti kan di bagian perjamuan kudus ini kan memang di sini kan bahasnya itu dari keluaran, masih nuansa perjanjian lama kan. Jadi Rasul nanti bisa bagi di sini. Di perjanjian lamanya seperti apa sesuai buku. Nanti di PB-nya ini juga ada Rasul bisa perhatikan di sini. Dia memang nggak singgung banyak. Kenapa? Karena nanti dibahas di bab-bab selanjutnya yang tadi Rasul sudah bilang. Kalau di situ memang akan dibahas 2 bab ke depan. Nah, nanti setelah Rasul callback di sini, poin-poinnya apa yang mau dibahas, yang dipelajari, kesimpulannya apa segala macam. Jangan lupa untuk kembali dari semuanya ini Rasul jelaskan kembali ini atau ingatkan kembali ini. Kenapa? Karena kita harus selalu ingat tanda itu tidak pernah menjadi fokus, gitu ya. Tanda itu tidak pernah jadi fokusnya. Masalah di gereja-gereja lain adalah mukjizat selalu dijadikan fokus. Padahal mukjizat adalah suatu tanda yang beyond daripada mukjizat itu sendiri. Nah, jadi kita mau fokusnya kemana? Ya ikut sini. Fokusnya kita mau tekanin ini. Jadi tanda mereka menikmati ini atau melihat ini, khususnya di bab 6, mereka mau belajar melihat ternyata
manusia yang berdosa ini bukan karena mereka punya kesadaran untuk diselamatkan, tetapi itu semua inisiatifnya Tuhan. Makanya di Show Me Jesus dia menggunakan kata Allah yang berinisiatif. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Udah look-nya, langsung masuk terakhir tuh. Tuknya ini kurang lebih aplikasi yang kayak tadi Loster Daniel sudah tekankan gitu ya. Boleh menggunakan tanda kasih. Kayak tadi kan Loster Daniel ada singgung soal kasih. Tapi menurut saya mungkin kasih ini lebih tepat di pelajaran selanjutnya. Tapi mau disinggung dulu boleh untuk overview mereka. Karena kan kita bahas overview. Nah, jadi contoh kalau ditanya apa yang perlu mereka aplikasikan, saya pikir yang perlu mereka aplikasikan adalah setidaknya mereka mengingat dulu. Mereka mengingat dulu pelajaran hari ini. Jadi memberikan penjelasan kepada mereka. Apa yang bisa mereka lakukan? Mengingat. Mengingat dulu kurang lebih ini apa. Kenapa? Karena minggu depannya kita akan bahas lebih detail lagi. Nah, kalau misalnya Rasul mau lewat pertanyaan gitu ya. Nah, lewat pertanyaan ini Rasul bisa mulai pertanyaan yang pertama itu bisa dengan misalnya sakramen apa yang sampai hari ini kita pelajarin, sakramen apa gitu ya, sakramen apa yang kita pelajarin sampai hari ini. Terus kedua kita bisa buat dengan mengapa. Setelah jelasin sakramennya apa, terus kita masuk ke pertanyaan kedua, mengapa kita berbagian di dalam sakramen. Nah, ketika masuk ke bagian mengapanya, inilah jembatan kita untuk masuk ke sini. Poin pentingnya, sehingga outline yang ketiganya akan lebih mudah. Di sinilah yang namanya gospel connection, yang merujuk kepada Injil itu sendiri. Kenapa harus kembali kepada Injil? Karena Injillah yang menjelaskan tentang bahwa kita itu adalah orang yang diselamatkan. Nah, ketika kita ngomong kita itu diselamatkan dan melalui pribadi Tuhan Yesus, itulah yang kembali menekankan poin penting ini. Gitu. Nah, itu kalau mau Loster lewat pertanyaan. Tapi kalau Loster mau lewat poin penting yang sudah sesuai buku Show Me Jesus-nya, itu juga baik. Yang penting jangan lupa masukkan Injil yang menekankan poin penting ini. Nah, kurang lebih seperti ini Loster yang sempat saya pikirkan. Nah, dari contoh ini saya ada tambahan? Nggak ada? Mas Loster yang mau tanya mungkin? Kami terus soalnya. Aku dari sini ke sana. Muncul yang fisika. Kurang lebih seperti ini. Yang penting Mas Loster bisa gini. Sebelum Loster masuk ke bagian ini, Loster harus membuat dia tuh clear di bagian mana? Sini. Makanya kalau Loster perhatikan pembantuan khotbah, mereka itu pasti setelah masuk dari pendahuluan, mereka tuh kadang ada yang langsung loncat ke taringan ke kita tuh kayak kurang smooth. Nah, yang membuat smooth apa? Ini kalimat perantaranya. Kita harus dapat kalimat perantara dari hook-nya. Supaya apa? Nanti kalau Loster mau melihat suatu gambaran yang lebih utuh, setelah Loster masukin hook-nya di sini apa tadi gitu kan, mengingatkan mereka supaya mereka bisa ingat apa-apa, Loster bisa kembali singgung soal apa? Hook-nya. Kalau di awal kita lihat, oh garis polisi berbicara tentang ini. Jadi mulai hari ini, setiap kali kamu melihat orang tuamu berjamuan kudus, ada misalnya orang baptisan, itu lagi ingatin kita apa sih? Soal ini. Jadi kalau di dalam bahasa itunya ada inklusio, di mana ada awal dan akhir yang saling berkaitan. Gitu. Kalau misalnya enggak, ya sampai situ juga nggak apa-apa. Tapi biar lebih terlihat, walaupun anak-anak melihat inklusinya ya. Tapi sebenarnya kita yang membuat tuh, kita bisa melihat bahwa ternyata kita bisa buat tuh satu kesatuan. Nah, kenapa sekali lagi kita perlu tekankan di sini? Karena memang poin penting yang disampaikan Show Me Jesus itu tentang ini.
tentang pekerjaan Allahnya itu yang menyelamatkan. Makanya mereka itu sengaja pakai konteks perjanjian lama. Karena di perjanjian lama sangat menunjukkan sekali tentang inisiatifnya Allah dari ketika mereka itu ada di Mesir. Itu. Ada yang mau tanya Ustaz? Atau sudah cukup jelas? Dari Saudara Daniel? Ada? Saya pikir poin-poin Saudara Daniel tapi itu bisa dimasukkan di sini. Yang tadi sesuai suami Jesus dan apa yang sudah ditambahkan, khususnya di bagian sini pelangi juga nih. Ini baik nih. Kan pasti saya yakin mereka masih ingat. Walaupun mereka kadang mungkin mikir gitu ya. Khususnya kelas 7 mungkin akan lebih gampang. Karena dari KPA kan. KPA masih ada berhubungan dengan ini. Kalau aku lihat contoh tanda yang dia berikan di dalam sebagai contoh itu sunat dan pasca yang tadi dikatakan oleh Daniel ceritakan. Jadi dia tidak menyinggung baptisan dengan apa nih yang masih kita pakai sekarang. Kalau gitu yang sunat kan kita tidak pakai lagi kan. Nah itu yang mungkin harus kita jelaskan ya. Untuk apa. Kalau pasca kan itu mungkin salah satu ya. Dan Allah untuk menyelamatkan manusia ya. Tapi sunat itu adalah kalau di sini saya lihat kalau perjanjian barunya itu. Di sini. Ya itu berarti semacam pembersihan ya. Kalau kita tujuan kita itu kan untuk membersihkan, untuk bersih ya. Jadi ini dalam perjanjian baru itu bisa jadi kita membersihkan dosa-dosa yang berada atau mengikis atau apa gitu ya. Ya. Nah itu kira-kira. Oke, thank you Ustaz. Satu tambahannya. Itu betul ya Ustaz. Mungkin biar lebih membuatnya tidak bingung adalah ketika Rasulullah nanti menjelaskan tentang sunat ini di perjanjian lama, Rasulullah perlu tegaskan dulu soal kenapa sih sunat itu penting. Kenapa mereka itu melakukan sunat pada waktu itu? Kenapa Allah menginisiatifkan sunat? Itu sebagai bentuk covenant atau perjanjian. Nah, covenant ini Rasulullah kalau dijabarkan di sini tuh bisa bahas soal kesatuan, gitu ya, kesatuan atau juga berbagian di dalam family of God-nya. Nah, jadi ketika nanti Rasulullah kaitkan ini ke PB, perjanjian baru, mungkin sunatnya itu nggak berlaku lagi. Tetapi meaning daripada kesatuan dan berbagian di dalam keluarga Allahnya itu masih terasa bahkan sampai sekarang. Sampai sekarang, sampai hari ini. Nah, ini yang mungkin tadi Rasulullah sudah tambahkan sangat baik. Ini perlu gitu. Jadi makanya nanti kalau Rasulullah baca Alkitab kayak di Galatia yang waktu itu Rasulullah lebih pernah presentasikan, itu kan ada bahas soal Injil yang lain, ada yang sunat apa, karena mereka masih berpatokan harus sunat kalau mau jadi orang yang diselamatkan itu. Makanya mereka selalu ingat tandanya itu harus sunat. Jadi orang yang tidak disunat itu tidak boleh. Nah, tadi Rasulullah sudah tambahkan dengan sangat baik. Terima kasih Rasulullah. Nah, ini kalau Rasulullah nanti bisa jabarkan ke sini gitu. Oke. Nah, nanti kalau misalnya Rasulullah mau lagi, Rasulullah bisa callback. Callbacknya kemana? Ke bab 1. Kenapa? Bab 1 kan bahas adopsi, ya kan? Adopsi. Nah, itu tandanya. Adopsi itu lewat mana? Ya lewat baptisan, Firman Kudus, pertobatan. Nah, itu bisa masuk di situ. Oke. Itu aja. Bisa. Mungkin sakramen itu masih dijelaskan juga nggak sih artinya? Boleh loh, Ustaz. Bagian apa Boleh, juga karena setuju susah nggak banget, asing ya. Iya. Sakramen itu apa sih gitu? Boleh, nanti tinggal buka KBBI ada Ustaz. Di KBBI. Kalau sakramen saya lihat dari bahasa Latin sakramento itu artinya menjadikan suci. Menjadikan suci. Jadi kan terpisah kayak sunat kan. Dipisahkan. Jadi kan jelas ya mereka yang bersunat mereka umat pilihan Tuhan. Boleh gitu kan. ditambahkan nanti di bagian sini. Dari misalnya kalau mau ada pertanyaan gitu ya, sakramennya apa yang tentang sakramen? Oh, sakramen dari bahasa Latin atau KBBI bilang sakramen itu ini. Nanti Rasul bisa jelaskan. Setelah Rasul jelaskan, masuklah. Nah, kenapa kita berbagian dalam sakramen? Nah, nanti Rasul bisa masukkan. Atau kalau lewat poin penting, ya bisa juga di bagian sini nanti. Sebelum bahas sunat, kan nanti bisa ngomong ke sakramennya apa. Itu bisa. Itu baik sekali. Terima kasih Rasul lagi. Siap. Ini pengajian kapan? Hah? Pengajian kapan nih ngomong? Tanggal 8 Januari. Kapan ya? Kecil gitu ya? Kecil 3 minggu ya? Seneng kan?